Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Rabu pagi ini. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita yang menikmati kebaikan Allah ini, kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya, supaya lewat firman Allah di pagi ini kita semakin taat dan setia kepada Tuhan. Mari kita awali dengan doa saudaraku sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kebaikan-Mu menghantar kami ada di hari ini. Itu anugerah besar dari-Mu Tuhan untuk kami. Berkenan kami yang mensyukurinya, bersedia untuk memaknai hari ini lewat seluruh kehadiran kami untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Agar firman yang kami baca dan renungkan ini benar-benar menjadi teladan baik bagi kami untuk membuktikan kualitas diri kami sebagai anak-anak Tuhan, baik secara intelektual maupun spiritual, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Rabu pagi ini terambil dari kitab Yesaya 40, ayatnya yang pertama sampai dengan 8. Demikian firman Allah. Berita kelepasan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allah, Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Saudaraku, tema renungan kita di Rabu pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat. Cuma satu yang kekal, firman Allah. Cuma satu yang kekal, firman Allah. Saudaraku, kita harus katakan apa yang tertulis di tema khotbah kita pagi hari ini adalah sesuatu yang sangat baik, bahkan teramat baik untuk kita mengamininya, untuk kita mengakuinya. Karena memang pada kenyataannya dalam realitas hidup manusia tidak ada yang kekal selama dia berada di dunia. Artinya ada masa di setiap keadaan, di setiap kenyataan, dalam bentuk apapun itu lenyap, itu tidak berwujud, tidak kelihatan lagi. Artinya dia tidak kekal, ya. Seperti yang dibahasakan di dalam bacaan kita, khususnya di ayat yang ke-7 dan 8,
yang menggambarkan manusia itu seperti rumput ataupun juga seperti bunga, ya. Seperti apapun bunga itu suburnya, seperti apapun rumput itu suburnya, ya. Ada masa di mana kemudian rumput dan bunga itu menjadi kering, lalu dibuang, dibakar, dan akhirnya tidak berbentuk lagi. Ya. Saya pikir ini sesuatu yang baik sekali saudaraku, supaya kita sebagai manusia tidak pernah menempatkan diri kita sebagai sosok yang mampu untuk menunjukkan eksistensi kita semau yang kita inginkan tanpa melibatkan Allah sebagai penentu akan kehidupan kita, baik di waktu kini maupun di waktu yang akan datang. Nah, kenapa saya katakan demikian saudaraku? Karena tidak sedikit kemudian manusia, karena dengan apa yang ada padanya, ya, dia merasa bahwa dia bisa memenuhi seluruh keinginannya. Dengan hartanya, dengan pangkatnya, dengan nama besarnya, dengan kekuatan fisiknya, dengan kepintarannya, dia mampu untuk mewujudkan apa saja yang dia inginkan dalam hidupnya. Ya, saya pikir ya sah-sah saja, karena memang itu haknya orang-orang yang demikian. Tapi mari saudaraku kita melihat realitas yang ada, atau kisah nyata hidup yang real. Berapa banyak orang yang pintar, berapa banyak orang yang kaya, berapa banyak orang yang berkuasa karena punya pangkat tinggi, tapi sekarang tinggal nama. Kalaupun diingat, hanya menjadi cerita, tidak lagi terlibat langsung, tidak lagi berwujud secara konkret di komunitas itu. Nah, artinya saudaraku, adalah baik kemudian kita melihat tema khotbah kita di pagi hari ini untuk mengimani apa yang kekal, yang tidak akan pernah punah, yang tidak akan pernah habis. Dari waktu ke waktu, dia terus mengikuti putaran waktu yang ada dalam kehidupan manusia, tidak pernah berhenti, sampai pada akhirnya di penghujung dia tetap ada, dia tetap hidup, dan tidak lain dan tidak bukan itu adalah Allah. Siapa Allah? Dia firman. Kita bisa lihat dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Inilah yang kemudian dimengerti dengan iman yang begitu kuat dari seorang raja, yaitu Daud, yang bisa kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat 105. Dia katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Karena Daud merasa bahwa yang menentukan hidupnya, mengalami pengampunan karena dosanya, ya, ketika dia mengambil istri Uria, yang memampukan dia untuk terhindar dari ancaman Saul, itu hanya Tuhan, bukan siapa-siapa. Yang membuat dia bisa mengalahkan Goliat, yang membuat dia bisa melahirkan keturunan yang terkenal, termasyur, dan terus disebut yaitu Salomo, itu karena Tuhan. Padahal dia seorang raja. Pernah saya katakan dalam khotbah-khotbah sebelumnya, seharusnya Daud tampil dengan keangkuhan dan kesombongannya,
keakuannya. Saya raja, berarti saya berkuasa, saya kuat, saya kaya, saya terkenal, saya ditakuti. Ngapain saya butuh Tuhan lagi? Tapi tidak demikian saudaraku. Dalam Mazmur 23 dia katakan, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Jarang sekali kita temukan seorang raja yang kemudian berkiblat kepada Allah di totalitas hidupnya. Ya. Bukan berarti tidak ada, saya katakan tadi, jarang sekali kita bisa melihat hal-hal demikian. Karena raja cenderung sombong, angkuh, dan seterusnya. Tapi mari kita belajar ya dari kisah ini, supaya kita mulai mengimani bahwa hanya Allah yang kekal. Dia yang menentukan hidup kita hari ini, besok, dan seterusnya. Itu yang mau ditegaskan dan disoroti oleh tema khotbah kita, yaitu cuma satu yang kekal, firman Allah. Nah, bagaimana ini kemudian saudaraku kita imani di dalam kepercayaan kita kepada Allah, supaya selalu menjadi spirit bagi kita untuk selalu mau berjalan bersama dengan Allah di dalam firman-Nya. Ya, itu yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga, dikatakan begini, ada suara yang berseru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah. Artinya kita selalu membukakan jalan bagi Tuhan. Ya. Nah, tentu jalan ini adalah bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Jalan ini adalah bentuk kesediaan kita untuk mendharma baktikan diri kita kepada Tuhan. Sehingga lewat apa yang kita persiapkan di dunia ini sebagai rekan kerja Allah, sebagai mitra Allah, ya, jalan itu akan terus terbangun sampai akhirnya kita menuju kepada kekekalan. Ya. Jadi ini baik saudaraku, bahwa Tuhan meminta kita membuat jalan dalam hidup ini menuju kepada kekekalan, dan tidak lain jalan itu hanya bisa kita lakukan, kita nyatakan kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita ada di pihak Tuhan. Jadi jangan pernah sombong dengan Tuhan saudaraku. Jangan pernah ogah-ogahan dengan Tuhan. Ya. Kita bisa melihat realitas hidup kita, ya, sejak dinyatakan, ya, dunia mengalami musibah corona, ya, pandemi COVID-19, ya. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, sekarang kita kalau tidak salah sudah memasuki bulan ke-8, ya. Ini membuktikan bahwa manusia itu tidak berdaya. Hanya kepasrahan kepada Allah yang membuat kita mampu untuk tetap eksis sampai hari ini. Tidak sedikit orang petinggi dalam sebuah negara, dalam sebuah daerah, mati atau meninggal karena virus ini saudaraku. Artinya kita tidak berdaya, semua dalam kewenangan Tuhan. Tetapi kalaupun kemudian kita mengalami kematian karena iman kita, itu jalan bagi kita menuju surga. Karena tidak ada orang yang membangun imannya untuk hidup di dalam firman Allah mengalami kesia-siaan, tidak. Itu jalan bagi dia menuju ke surga. Jadi jangan berhenti saudaraku untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Jangan merasa enggan, ya,
bosan, males untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan. Tuhan adalah sosok yang sangat penting dalam hidup kita. Tidak bisa ditawar, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak bisa diubah dalam pengertian apapun. Tidak ada spekulasi apapun yang bisa membenarkan pendapat kita yang mengatakan Tuhan tidak penting bagi kita. Tidak ada hak. Semua bahasa yang dirangkai dalam sebuah kalimat seperti apapun mengarah kepada bahwa Allah itu yang terpenting dalam hidup kita. Karena memang dalam catatan sejarah dunia ini dan dalam catatan sejarah kekristenan telah ditegaskan bahwa hakikat keberadaan Allah itu Sang Pencipta dan manusia itu hanya ciptaan. Artinya manusia harus merendah di hadapan Allah. Manusia harus menyembah Allah. Karena Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada kekuatan manusia yang bisa membuat dia layak di hadapan Allah kalau Allah tidak melayakkan. Ini yang dinyatakan kepada Israel ya. Ayatnya yang kedua, kalimat terakhir dikatakan begini. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Artinya hanya Tuhan yang bisa mengampuni Israel. Bukan yang memimpin Israel seperti Musa atau Yosua. Ya. Jadi jangan lihat Musa dan Yosua yang bisa membawa mereka keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Itu karena Tuhan. Jadi sekali lagi penting bagi kita untuk mengerti bahwa Tuhan itu terpenting dalam hidup kita. Dia sangat spesial. Dia sangat istimewa. Dia sangat berarti. Karena sekali lagi tanpa Tuhan kita seperti rumput yang kering, kita seperti bunga yang layu, yang pada satu ketika nanti tidak berwujud, tidak berarti, dan kita sendiri berada di dalam kesia-siaan. Jangan sampai kita mengalami hal yang demikian. Karena itu semangati diri hari ini menuju ke minggu-minggu Adventus sampai Natal, supaya dengan iman kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Itulah firman yang hidup dan yang akan menghidupkan kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan, karena Kau sudah berikan pengertian kepada kami bagaimana kami taat dan setia kepadamu di dalam menjalani hidup ini. Karena Engkaulah kekekalan bagi kami, Engkaulah Allah yang hidup bagi kami, Engkau yang menentukan semua apa yang ada dalam hidup kami. Biarkan kami terus menyembah Engkau, biarkan kami terus mengandalkan Engkau dalam segala kenyataan yang ada. Kami tidak pernah meninggalkan Engkau, karena Engkaulah Tuhan atas manusia dan dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk apa yang kami yakini ini. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan, menuju ke ibadah keluarga nanti malam. Tetap dalam sukacita Tuhan, dalam berkat-berkat Tuhan, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.